Gagal itu apa definisi daripada gagal? Tidak berhasil atau belum berhasil? Saya nggak pede, saya malu, aduh saya gengsi. Ya sudah, jangan bisnis lah. Di dalam perusahaan, apabila kita menghalalkan cara instan, tentunya organisasi kita akan jadi organisasi yang ruwet menurut saya. Kegagalan kita di dalam bisnis itu bukan karena cocok atau tidaknya. Bagi saya, yang paling haram di dalam melakukan bisnis adalah ketidakjujuran kita. Jadi brand management itu sangat penting. Karena kenapa? Yuk kita bedah dulu. Apa itu brand management? Brand management itu yang namanya brand bukan hanya sekedar merek. Ya. Tentunya subscriber tahu apa itu manajemen. Bagaimana cara kita memanage sesuatu. Nah, artinya brand management seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya merek, tapi semua itu harus terasosiasi dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita memadukannya dan kemudian kita bisa menyampaikan apapun pesan yang ingin kita sampaikan kepada calon konsumen kita, dan bagaimana memastikan bahwa calon konsumen kita bisa menerima ini dengan baik. Jadi contoh begini, kita ambil case tadi Madam Chang. Madam Chang ini ada mereknya, ada brandnya, dan sangat penting karena brand adalah identitas. Saya adalah Papa Chang, dan bagaimana saya ingin mengenalkan kepada publik, kepada konsumen, bagaimana orang ingin menerima Madam Chang atau Papa Chang. Bagaimana cara kita sebagai pemilik brand ingin supaya orang mengenal kita. Kembali lagi kepada contoh di Madam Chang. Madam Chang nih, satu merek terasosiasi dengan warna hijau. Dan ketika kita berbicara fresh and natural, brand management juga berbicara tentang packaging. Dan karena Madam Chang adalah suatu bisnis hospitality, berarti ada tempatnya. Dan ketika orang begitu masuk, ketika customer masuk di Madam Chang, apakah kita sudah memanage brand itu secara sinkron, terasosiasi dengan baik, mulai dari pemilihan warna sampai kepada bau restonya bagaimana. Dan ketika saya berbicara fresh dan natural, apakah kesan itu bisa ditangkap bukan hanya melalui merek yang ada, tetapi ketika orang masuk di dalam resto Madam Chang Darmo Permai mungkin, atau Manyar Kertoharjo, oh iya ya, tempatnya bersih, fresh, wah warnanya itu menyegarkan, ini pasti natural. Nah, itulah namanya brand associate. Jadi semua itu integrated yang tidak pernah dipisahkan. Banyak orang hanya berpikir, oh bagaimana cara kita menjual, mengenalkan produk merek. Menurut saya itu boleh-boleh saja, tetapi itu belum menjadi satu manajemen yang belum dimanajemenkan yang bagus. Dan kemudian tujuannya setelah semua itu disetting dengan bagus, terus bagaimana cara kita mengenalkannya dan konsistensi kita. Tadinya sesuatu ini tidak ada, setelah ada bagaimana cara kita menjual, cara kita melakukan pendekatan. Dan setelah itu tentunya harus kita manage dengan baik. Jangan meniru banyak orang di luar sana hanya ketika launching, soft opening, grand opening mereka begitu wow, tapi begitu setelah buka sampai bertahun-tahun tidak pernah promosi. Ya itu sah-sah aja, tapi gaya saya tidak suka melakukan hal yang seperti ini, karena segala sesuatu butuh yang namanya maintenance. Karena coba dipikirkan, satu hari berapa hal yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
Dan kalau kita terus tidak menjadi top of mind di customer, kita akan hilang dari peredaran. Jadi brand management sangat penting. Sekarang Anda tahu. Ya, selama menurut saya modal Anda belum kembali. That simple, bener nggak sih? Jadi adanya gini, ketika kita bisnis, kita invest waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Ya kalau kita capek, tenaga kita hilang, kita bisa tidur besok pagi, recharge lagi. Tapi kalau uang kita habis, that's it, the end of the world. Jadi bagi saya, masa yang paling krusial ketika kita berinvestasi, rupiah pertama kita keluar sampai rupiah terakhir, dan selama itu belum balik modal, itu sangat krusial. Bener gak sih? Setuju gak sih? Ayo silakan di komen. Very simple. Nah, tapi bukan berarti setelah uang Anda atau modal Anda kembali kita boleh seenaknya. Nah, yang paling disalahgunakan ini adalah ya sudah, kita kan sudah uang modal kembali, kita cuma mengecap untungnya aja, kita boleh berandai-andai, sebentar perusahaan juga akan tutup. Jadi bayangkan betapa sulitnya kita ketika mengeluarkan modal dan modal bisa kembali ke kita. Dan tidak banyak orang menghargai itu. Ketika kembali bukan malah menjaganya lebih baik, tapi malah bersantai-santai. Jadi kuncinya bukan hanya untuk selama modal kembali. Selama bisnis Anda ingin tumbuh, itu selalu critical moment. Karena anytime, just split second, bisnis Anda can go to drain kalau Anda tidak waspada. Tidak ada satu ilmu baku, tetapi apa yang pernah saya diajarin secara teori waktu saya kuliah dulu, jelek-jelek begini jebolannya manajemen advertising. Jadi saya diberikan ilmu, tapi saya tidak tahu apakah ilmu itu masih bisa dipakai sekarang karena ilmu itu sudah 30 tahun yang lalu. Jadi anggaran atau budget marketing atau promotion itu kurang lebih 30% max daripada penjualan. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita untungnya cuma 20% bagaimana? Ya, itu tidak ada hal yang pasti. Apakah sekarang tinggal bagaimana money management kita ketika kita pricing? Apakah promosi itu sudah dimasukkan terlebih dahulu juga bagian daripada penjualan, sehingga penjualan ada yang namanya cost of advertising, cost of marketing. Loh, kalau enggak ya bangkrut lah. Kalau apalagi kalau spread margin kita itu sangat kecil, sangat slim ya. Kalau orang itu suka slim, tapi kalau margin nggak ada yang suka slim, suka fat margin. Benar nggak ya? Jadi apalagi zaman sekarang. Zaman saya dulu nih kurang lebih 30 tahun lalu ketika waktu saya kuliah 30%. It's me does not work this time of of era. Karena sekarang ini sudah beda zaman dulu. Kalau dulu nih orang mau dikenal, satu pakai yang namanya TV komersial TV. The most expensive budget yang harus kita keluarkan ratusan juta. Kayak murah-murah itu, kalau murah itu ya TV-nya jam 1.30 malam. Yang lihat security mungkin yang lagi jaga kampung, jaga perusahaan. Tapi lagi sesuai enggak? Wah, atau cuma anda bangga, wah produk saya masuk TV loh, tapi yang lihat para security. Padahal Anda ingin menyasar anak-anak umur 10 tahun yang enggak lihat. Kemudian radio, billboard, kemudian ada yang namanya majalah dan semuanya. Tapi sekarang lain. Anda bisa promosi dengan cara yang sangat-sangat murah, mungkin dengan membangun satu jaringan sosial media atau digital marketing yang sangat kuat. Dan semua itu relatif very cheap. Kalau bisa gratis, kenapa harus keluar yang banyak? Paling tidak Anda bermodalkan sekarang harus ada data service atau wifi supaya digital marketing Anda berkembang. Ya, era sudah berubah, tidak bisa seperti dulu lagi, dan artinya persaingan semakin tidak mudah. Karena dulu orang tidak punya duit, ya Anda pasti tidak bisa melawan orang yang punya duit. Tapi sekarang yang tidak punya duit pun, asal dia kuat di dalam bermain sosial media, ini bisa menjadi lawan tangguh
Anda. Contoh seperti ini. Toko buah. Dia punya kos yang banyak. Tentunya dia punya biaya marketing juga besar karena investasinya besar. Bagaimana cara Anda melawan toko-toko online yang jual buah di rumahan? Nggak bisa menang karena mereka nggak punya kos. Dan Anda bagaimana? Mau menghantam 50%, produk Anda jadi tambah mahal. Jadi cara sekarang, perperangan ini hanya membutuhkan kita supaya lebih kreatif, supaya cost of marketing digital kita ini bisa lebih murah. Intinya sekarang ini kalau bisa gratis, ngapain bayar, Bo? Meskipun ini promotion.